Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام العالم العلامة أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رضي الله عنه وأرضاه فصل بنكاسة فصل ومن آدابه المتأكدة أن يكون حريصا على التعلم مواظبا عليه في جميع الأوقات التي يتمكن منه فيها ولا يقنع بالقليل مع تمكنه من الكثير ولا يحمل نفسه ما لا يطيق مخافة من الملل وضياع ما حصل. Faslun panikah situng fasal wa min adabihi ban panikah setengah dari banyak-banyak tata keramanah talibil ilmi atau al-muta'allim. Wa min adabihi ban panikah setengah dari banyak-banyak tata keramanah muta'allim al-muta'akkidah setati koko ayyakuna tining kutubadah pasira muta'allim ayyakuna tining kutubadah pasira muta'allim harison panikah sekotuh ala ta'allumi atas ajar ala ta'allumi atas ajar muwadhiban se istiqomah atau se rutin muwadhiban se istiqomah atau se rutin alaihi atas ta'allum fi jami'il awqati dalam banyak-banyak dalam sakapinah banyak-banyak waktu fi jami'il awqati dalam sakapinah banyak-banyak waktu allati se yatamakkanu mungkin basira muta'allim yatamakkanu mungkin basira muta'allim minhu dari ta'allum fiha dalam allati maksudnya adalah seorang pencari ilmu itu harus semangat, harus memaksakan diri untuk belajar karena ta'allum sampean uning ta'allum itu ikut wazan apa? Ta'allama yata'allamu ta'alluman ikut wazan tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Itu ta'allama itu diambil dari kata dasar alima artinya tahu atau oning. Alima itu apa? Alima itu tahu dengan yakin. Alima itu tahu dengan yakin. Kalau tahu itu tidak dengan yakin itu bukan alima tapi arofa. Alima itu tahu dengan yakin. Makanya dalam ilmu nahwu itu dalam bab dhanna wa akhwatuha alima itu bermakna yakin. Jadi alima itu pengetahuannya yakin. Kok bisa yakin? Karena ada bukti. Itu alima. Kemudian, jadi kalau taunya hanya dengar-dengar itu bukan alima. Tapi apa? Dhanna. Alima itu tahu dengan yakin. Misal, ini apa isinya? Air kan? Kita tahu semua ini isinya air. Itu alima. Kenapa? Karena kelihatan. Kalau cuma dengar-dengar itu bukan alima. Misal, saya dengar-dengar di kecamatan Waru itu ada hujan. Kata siapa? Dengar-dengar. Itu bukan alima. Maka jangan mengatakan alimtu annal matar qad nazala fi Waru. Itu jangan. Saya tahu bahwa hujan turun di kecamatan Waru. Itu jangan. Kalau cuma dengar-dengar. Kita bisa mengatakan alima seperti itu kalau misalnya pertama, kita melihat sendiri.
Atau yang ngasih informasi itu orang yang dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di Kecamatan Waru itu sekarang lagi hujan. Baru kita mengatakan alim tu. Jadi alim itu orang yang tahu. Tapi tahunya bukan dengar-dengar. Faham? Lalu diikutkan wazan ta'allama, ikut wazan tafa'ala. Itu faidah dalam sorofnya. Ta'allama itu litakalluf, memaksakan diri. Memaksakan diri. Maka orang itu disebut ta'allama kalau dia memaksakan diri untuk mengetahui. Artinya kalau di pesantren itu santai-santai saja, tidak ada pemaksaan diri kepada diri sendiri untuk tahu, tidak ada, itu bukan muta'allim namanya. Muta'allim itu memaksa, berarti kalau dipaksa berarti memang ada rasa malas, ada rasa ngantuk, memang ada. Lalu dipaksakan untuk tahu, dipaksakan untuk hafal, itu namanya ta'allama. Karena ta'allama itu untuk ikut wazan ta'allama, faedahnya apa? Litakalluf, memaksa. Berarti dalam pekerjaan tersebut ada unsur pemaksaan dari saya kepada saya sendiri. Ta'allama. Misal menghafal sulit dipaksakan, itu namanya ta'allama. Kalau hidupnya santai, misalnya ke kelas cuma datang, jadi ke kelas cuma modal telinga, ngidingaki kadang, cuma kurang memperhatikan, itu namanya bukan ta'allama. Jadi ta'allama itu benar-benar memaksa, berarti ada kesemangatan. Maka di sini wa minal adabi al-muta'akkidah ayyakuna harisan ala ta'allum. Jadi harus ta'allum, harus maksa. Muwadhiban alaihi fi jami'il awqati allati yatamakkanu minhu fiha. Jadi sebisa mungkin pastikan kita atau orang pembelajar itu pastikan di situ dia menambah ilmu. Dulu itu ada seorang ulama namanya Al-Imam Ibnul Mulaqqin. Siapa namanya? Ibnul Mulaqqin. Mulaqqin itu tukang talqin. Disebut Ibnul Mulaqqin, dia cucu dari seseorang yang tukang talqin Al-Quran. Jadi kakeknya itu pengajar Al-Quran untuk anak-anak dengan cara ditalqin. Ditalqin itu apa namanya? Ibalain. Jadi gurunya mengucapkan, murid mengikuti. Jadi kakeknya itu Mulaqqin, tukang talqin Al-Quran. Nah, cucunya itu disebut Ibnul Mulaqqin. Ibnul Mulaqqin itu dalam sebuah riwayat disebutkan saking semangatnya belajar cari ilmu, selama beliau mencari ilmu itu tidak sempat sholat sunnah. Selama beliau dalam masa pencarian ilmu tidak sempat sholat sunnah. Artinya apa? Sejak Assalamualaikum warahmatullah dari sholat fardu, dia langsung terjun ke kitab, dipakai terus sampai apa? Sampai datang waktu sholat yang lain, misal dari zuhur. Sejak Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung dia pakai untuk mutolak, sampai tidak sempat sholat sunnah. Terus sampai asar. Atau misal jadwal ngajinya ke guru habis zuhur langsung, jadi dia tidak sempat sholat sunnah. Jadi tidak sholat sunnah bukan karena dia meremehkan sholat sunnah, tidak, tapi memang tidak sempat. Waktunya dipakai buat apa? Buat menghafal, buat belajar, buat ngaji. Itu siapa? Ibnul Mulaqqin. Ada juga Al-Imam Ibn Rushd. Al-Imam Ibn Rushd itu dia menggunakan semua waktunya untuk belajar. Bahkan disebut-sebut bahwa beliau itu libur belajar itu hanya dua malam dalam hidupnya. Beliau libur belajar 2 malam dalam hidupnya. Pertama ketika orang tuanya wafat, yang kedua ketika dia malam pertama menikah. Malam kedua udah tidak libur lagi belajar. Itu ulama-ulama kita dulu belajarnya
Maka di sini muwadhiban alaihi fi jami'il awqatil lati yatamakkanu minhu fiha. Selama waktu itu bisa dipakai buat belajar, ya dipakai buat belajar. Kita ngaca kepada ulama-ulama terdahulu kita, seperti Ibnul Mulaqin, ada juga Imam Ibnu Rushd. Itu beliau Ibnu Rushd belajarnya selama hidupnya liburnya cuma 2 malam. Pas waktu bapaknya meninggal dan pas waktu beliau menikah malam pertama itu. Selain itu beliau tidak libur belajar. Termasuk Al-Imam Ibnu Malik yang ngarang Alfiyah Ibnu Malik. Tahu kan Alfiyah Ibnu Malik? Kalian itu tahu alfiyahnya, tapi kalian tidak tahu proses belajarnya. Ibnu Malik itu saking semangatnya belajar, bahkan di hari terakhir beliau hidup, artinya di hari beliau wafat, itu beliau masih sempat menghafal qasidah baru 10 bait. Di hari terakhir beliau hidup, artinya, nah Ibnu Malik itu yang ngarang Alfiyah itu guru dari yang ngarang At-Tibyan ini, dari Imam Nawawi ini. Bahkan Imam Nawawi ini disebut 1 kali dalam Alfiyah, meskipun tidak dengan nama apa, dalam bab mubtada wal khabar apa, wa rajulun minal kirami indana, wa rajulun dan orang laki minal kirami, setengah dari orang mulia, indana, wa rajulun bentiding orang laki minal kirami, setengah dari orang-orang mulia, indana paneka isatin qala saja. Konon katanya rajul yang dimaksud itu adalah Imam Nawawi. Nah, Imam Ibnu Malik itu jangankan di masa kosong, di masa beliau sakit hampir meninggal, di hari terakhir beliau hidup di dunia itu masih sempat menghafal 10 bait qasidah yang baru beliau dengar. Bayangkan di hari terakhir hidup masih menghafal ilmu. Maka kita ini sebenarnya mencari ilmu itu tidak ada akhirnya. Jangan tidak ada istilah oh bentar lagi saya akan ditugas, tidak usah belajar, enggak. Belajar itu sampai mati. Maka guru-guru saya, guru-guru kami itu dulu mengatakan apa? Nahnu tullabul ilmi ila yaumil qiyamah. Kami adalah para pencari ilmu sampai kiamat. Jadi mencari ilmu itu tidak ada liburnya. Kenapa? Karena ilmu Allah itu luas. Nah, kalau kita ceritakan tentang ulama-ulama dulu, bagaimana para ulama itu mencari ilmu, wah luar biasa. Sampai Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, guru dari Syekh Muhammad Awwama itu nulis kitab namanya Qimatuz Zaman Indal Ulama. Qimatuz Zaman Indal Ulama. Apa artinya? Nilai waktu, betapa berfungsinya, betapa berharganya waktu indal ulama, menurut para ulama. Jadi bagi para ulama itu waktu itu bukan hanya waktu adalah uang. Kalau orang barat apa kata mereka? The time is money. Apa artinya? Waktu adalah uang. Kenapa? Karena orang barat itu orientasinya uang, uang, uang. Jadi semua uang adalah semua waktu adalah uang. Nah, kita sebagai orang Islam enggak begitu, bukan the time is money. Kita orientasinya bukan uang terus. Jadi bagi thalibul ilmi apa? Waktu adalah ilmu. Nah, itu. The time is money itu orang barat. Kita jangan pakai itu. Waktu adalah ilmu. Dan termasuk Al-Imam Asy-Syafi'i itu, beliau mengatakan istafattu minat tasawuf kalimatain, kata au kama qol, saya itu mengambil faidah yang sangat berharga dari orang tasawuf. Itu ada 2 kalimat. Salah satunya apa? Al waqtu kasayf illam taqta'hu yaqta'ka. Waktu itu adalah seperti pedang. Waktu seperti pedang. Kalau kamu tidak bisa mengendalikan pedang, maka pedang yang akan menghunusmu. Jadi waktu ini kalau kita tidak bisa memanage waktu, kita tidak bisa menggunakan waktu dengan baik, maka kita akan termakan oleh waktu itu sendiri. Maka kita semua, bukan hanya kalian, termasuk saya, ini masih thalibul ilmi,
masih orang yang mencari ilmu, maka kita harus gunakan waktu sebanyak mungkin untuk mencari ilmu. Kalau kita baca tentang sejarah-sejarah para ulama, bagaimana beliau-beliau mencari ilmu, itu luar biasa. Al-Imam An-Nawawi termasuk. Imam Nawawi itu tahu, beliau itu puluhan tahun ini lambungnya ini tidak pernah nyentuh lantai. Imam Nawawi itu puluhan tahun lambungnya ini tidak pernah nyentuh lantai. Artinya apa? Beliau itu tidak pernah tidur terlentang atau napang atau miring. Kenapa? Seluruh waktunya dipakai buat mencari ilmu. Terus tidurnya kapan? Imam Nawawi itu tidurnya ketika pas ketiduran. Jadi mutolaah sampai ketiduran, itu tidurnya Imam Nawawi. Enggak pernah merasakan bantal puluhan tahun. Jadi para ulama itu bagaimana beliau-beliau menggunakan waktu semaksimal mungkin untuk mencari ilmu. Nah, kalian mumpung masih muda-muda, gunakan waktu itu semaksimal mungkin. Kita berkaca pada para ulama kita dulu, bagaimana beliau-beliau itu mencari ilmu menggunakan waktu semaksimal mungkin. Wala yaqna banta naremah pasira muta'allim bil qalili kaliban sesakoni. Wala yaqna banta oleh naremah pasira muta'allim bil qalili kaliban sesakoni. Ma'atamakkunihi asar tanah memungkinkannya muta'allim, ma'atamakkunihi asar tanah memungkinkannya muta'allim minal katsiri dari sebanyak. Kata Imam Nawawi, jangan pernah merasa puas dengan ilmu yang sedikit sementara dia bisa mencari ilmu yang banyak. Misal di antara kalian ada yang ingatannya agak kuat misalnya, maka gunakan itu untuk menghafal semua fan keilmuan. Jangan hanya fokus pada satu. Misal siapa di antara kalian menghafal Al-Quran dalam sehari 1 lembar, beda. 1 hari 1 lembar, beda. Nah, kalau ada yang seperti itu maksimalkan. Al-Qurannya cepat hafal, biar apa? Biar setelah hafal Al-Quran bukan untuk istirahat, tapi untuk bisa menghafal ilmu-ilmu yang lain. Misal untuk menghafal Alfiyah Ibn Malik, kemudian Zubat, kemudian menghafal Alfiyah hadis, ada Alfiyah fit tarikh, ada Alfiyah fis sirah an-nabawiyah, ada, terus dihafal semua. Kemudian At-Taisir karya Al-Imriti yang jumlahnya lebih dari 2.500 bait misalnya, atau masuk ke Syatibi yang jumlahnya lebih dari 1.100 bait misalnya, dalam qiraat itu dihafal semua. Bagi yang hafalannya agak bagus. Bagi hafalannya yang tidak terlalu bagus bagaimana? Dia fokus untuk memahami. Jadi di antara kalian itu harus tahu kapasitas dirinya sendiri. Kalau dirinya sendiri itu hafalannya agak bagus, agak cepat, maka dihafal semua. Misal menghafal juga Diwan Asy-Syafi'i, Diwan Ali bin Abi Thalib. Kemudian kalau dalam bidang bahasa Al-Mu'allaqatus Sab'ah, kemudian dalam ilmu itu dihafal semua. Jangan fokus di Al-Quran saja. Ya Al-Quran harus hafal Al-Quran. Tapi bagi orang yang hafalannya itu tidak terlalu bagus, dia fokus pada pemahaman. Jangan memaksakan diri menghafal. Misal di antara kalian dalam sehari menghafal 1 baris 2 baris agak sulit. Oh, berarti dia fokusnya bukan di menghafal, tapi di memahami. Maka bagaimana? Dia fokus pada pemahaman. Kita punya contoh ini. Dalam hal ini kita punya contoh. Siapa contohnya? Tafsir Jalalain, tahu kan sampean Tafsir Jalalain? Itu Tafsir Jalalain ditulis oleh 2 orang yang berbeda yang memiliki latar belakang ilmu yang berbeda. Pertama Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, namanya Ahmad Al-Mahalli, itu dari Al-Kahfi sampai An-Nah dan Al-Fatih, itu Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dari surah Al-Baqarah sampai surah Al-Isra. Ini 2 orang, ini keilmuannya berbeda. Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli disebut-sebut beliau itu hafalannya tidak kuat. Imam Jalaluddin Al-Mahalli hafalannya tidak terlalu kuat. Menghafal beberapa hadis beliau katanya beberapa kali gagal. Jadi hafalannya katanya itu tidak kuat. Tapi beliau fokus di pemahaman. Sehingga Imam Jalaluddin Al-Mahalli itu kalau kita baca karya-karya beliau itu banyak
akliyat. Apa akliyat? Logika, pemahaman. Itu Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Maka karya Jalaluddin Al-Mahalli itu luar biasa. Beliau nulis syarah Minhajut Talibinnya Imam Nawawi, namanya Kanzur Ghaibin. Karena beliau pemahamannya, pemikirannya luar biasa, itu menjadi syarah terbaik, syarah yang sangat baik, luar biasa. Kemudian beliau juga mensyarah Jam'ul Jawami, nama kitabnya Al-Badrul Thali', syarah Jam'il Jawami, itu menjadi syarah yang fenomenal, luar biasa. Padahal katanya hafalannya tidak terlalu bagus, tapi beliau tahu kapasitas beliau. Oh, saya ada di pemahaman, jadi beliau fokus di pemahaman. Berbeda dengan Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti itu justru unggul dalam hafalan, tapi tidak terlalu kuat ke dalam akliyat katanya. Makanya Imam Jalaluddin As-Suyuti itu beliau tidak menulis tentang ilmu mantik. Makulat Imam Suyuti itu tidak banyak, sedikit. Tapi Imam Jalaluddin As-Suyuti itu fokus di hafalan, sehingga beliau karya-karya beliau itu rata-rata ada di bidang hafalan. Contoh karya hadis, beliau nulis hadis itu kan hafalan. Ada Jam'ul Jawami, ada Al-Jami' Shaghir, ada banyak itu. Jadi bidang hafalannya kuat Imam As-Suyuti. Sampai disebut-sebut karya beliau itu lebih dari 300 kitab. Jadi Jalaluddin Al-Mahalli dengan Jalaluddin As-Suyuti itu menjadi gambaran kepada kita bagaimana kita mengenal kapasitas kita. Kalau kapasitas kita itu kuat di hafalan, ya udah lanjut di hafalan, kuatkan, hafalin semua yang bisa dihafal. Kalau hafalannya tidak kuat, jangan berhenti, jangan mengatakan, oh maaf saya hafalannya tidak kuat, jadi saya diam saja. Jangan, cari di celah yang lain. Oh, hafalannya memang tidak kuat, tapi pemahamannya, penalarannya, logikanya kuat, maka perkuatlah ilmu yang berbasis logika, dan begitu seterusnya. Paham ya? Jadi harus tahu bagaimana cara mengetahuinya. Coba sampean menghafal, wah gampang kan. Seperti Imam Al-Bukhari itu kan beliau kuat di bidang hafalan. Imam Syafi'i itu kuat di bidang hafalan dan logika. Imam Syafi'i itu dua-duanya, hafalannya kuat, logikanya kuat, bahasanya kuat. Itu Imam Syafi'i, unggul dalam segala bidang. Maka Imam Syafi'i itu hafalannya saking kuatnya, itu beliau menghafal kitab Muwatta hanya dalam sekitar 11 hari. Muwatta itu berisi hadis lebih dari 4.000 hadis. Kalau dihitung tebelnya itu mungkin 2 kali lipat dari Al-Quran tebelnya. Itu dihafal dalam sekitar 11 hari. Bisa nandingi beliau. Tapi logika beliau kuat. Dari mana buktinya? Buktinya Imam Syafi'i itu umur 15 tahun itu oleh gurunya sudah diberi izin untuk berfatwa. Umur 15 tahun sudah diberi izin untuk berfatwa. Siapa gurunya? Al-Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji itu memberikan izin. Umur 15 tahun. Kalian umur berapa semakin? Berfatwa tidak, Al-Quran saja enggak. Itu. Jadi Imam Syafi'i itu kuat dalam segala bidang. Dalam bidang bahasa, sastra itu Imam Syafi'i kuat. Maka beliau ada Diwanus Syafi'i. Diwanus Syafi'i itu kumpulan sastra Imam Syafi'i, kumpulan puisi, kumpulan qasidah, kumpulan syair-syair Imam Syafi'i. Itu dikumpulkan sekarang namanya apa? Diwan Asy-Syafi'i. Itu indah luar biasa. Jadi kalian kalau bisa dapat ilmu yang banyak, ngapain berhenti di ilmu yang sedikit? Itu jangan. Wala yahmilu nafsahu ma la yatiq, wala yahmil bentak ngibah basara muta'allim nafsahu da kabati bin muta'allim, wala yahmil bentak abri beban sini ke bahasa. Wala yahmil bentak abri beban basara muta'allim nafsahu da kabati bin muta'allim ma da kabarang la yatiqu saya tak mampu basara muta'allim, makhafatan karena takok minal malal dari bosan, makhafatan karena takok minal malal dari bosan,
wa dhiya'i ban ilang barang hasal si ampun hasil ban apa-apa. Wa dhiya'i ban ilang barang hasal si ampun hasil ban apa-apa. Kata Imam Nawawi, jangan memaksakan diri di luar kemampuan. Jadi kalau memang bidangnya di bidang hafalan, sementara penalaran logikanya tidak kuat, jangan memaksakan belajar mantik. Ya udah fokus di hafalan saja, belajar qiraah sab'ah, belajar hadis itu. Kalau kemampuannya atau keahliannya di bidang penalaran logika, sementara hafalannya tidak kuat, jangan sok-sokan menghafal matan Syatibiyah, jangan. Jangan sok-sokan menghafal Sahih Bukhari, jangan. Tapi fokus di pemahaman dan penguatan nalar dan logika dan pemahaman terhadap syariat Islamnya. Itu saja. Jangan dipaksa. Kalau dipaksa, ini kata Imam Nawawi ada dua. Satu, makhafatan minal malal, bisa jadi bosan. Yang kedua, wadhiya ima hasal, yang sudah dihafal justru akan hilang. Maka prinsip dalam menghafal itu apa? Qalilun qarra khairun min kathirin farra. Qalilun qarra khairun min kathirin farra. Qalilun hafalan yang sedikit, qarra tapi menetap, khairun itu lebih baik min kathirin dari hafalan yang banyak, farra yang menghilang. Nah, itu. Wa hadza bantining panikah yakhtalifu panikah pitah bi ikhtilafin nasi kalaban pitana manusia wal ahwali ban banyak keadaan. Wa hadza bantining panikah yakhtalifu panikah pitah bi ikhtilafin nasi kalaban pitana banyak pitana manusia wal ahwali ban banyak keadaan, dan ini tentu beda dari seorang kepada orang yang lain. Maka tentang hafalan dan pemahaman itu mana lebih kuat, itu tidak bisa dipukul rata. Setiap santri, setiap siswa itu punya kecenderungan dan kemampuan dan bakat yang berbeda. Wa idza hadara ila majlisi syaikhi falam yajidhu intadarahu wa lazama babah. Wa idza hadara banalaikana hadir pasara muta'allim. Wa idza hadara banalaikana hadir pasara muta'allim ila majlisi syaikhi, dak ke majlis guru. Falam yajid, maka tak nemu pasir muta'allim huda ka syekh. Falam yajid, maka tak nemu pasir muta'allim huda ka syekh, intadhar, maka ada tak pasir muta'allim huda ka syekh. Walazama ban anab tabban pasir muta'allim, walazama ban anab tabban pasir muta'allim babahu huda ka bangla syekh. Kata Imam Nawawi, ketika kita mendatangi guru lalu guru itu tidak kita temukan, maka kita menunggunya. Dan ini banyak kisah-kisah para ulama dulu, bagaimana ulama-ulama dulu itu dalam ketika belajar itu menunggu guru itu banyak. Wala yafuta benta oleh talebat pasera wala yufawita benta oleh mata lebat pasera muta'allim wadhifatahu daka bagi na muta'allim illa ayya khafa angin kobater pasir muta'allim karahata syekhi daka tak kasawakan guru, karahata syekhi daka tak kasawakan guru, lidzalika daka disa wadhifah. Kata beliau juga, kemudian jangan pernah absen dari ngaji kepada guru kecuali gurunya sedang tidak senang. Bi ayya'lama kalaban oning basara muta'allim min halihi dari keadaan syekh. Bi ayya'lama kalaban kutu oning basara muta'allim min halihi dari keadaan syekh al-iqra' ada kang ngajar, al-iqra' ada kang ngajar fi waqtin dalam waqtah bi ainihi kalaban kahana waqti. Wa annahu ban sa'ukuna basara asy-syekh la yuqri panika tak ngajar basara asy-syekh fi ghairihi dalam lana waqtin. Wa annahu ban sa'ukuna asy-syekh la yuqri panika tak ngajar fi ghairihi dalam lana waqtin. Jadi kata Imam Nawawi, jangan sampai kita itu kelihatan kehilangan kesempatan untuk ngaji kapanpun dan dimanapun, kecuali kita tahu bahwa guru kita itu tidak suka ngajar di waktu-waktu tertentu. Kenapa? Misalnya
misalnya guru itu sudah punya jadwal, berarti di luar jadwal itu beliau misalnya pengen istirahat, maka kita jangan maksa ngaji di waktu yang guru itu istirahat. Dulu Al-Imam siapa itu? Al-Imam Tajuddin As-Subki, anak putra dari Imam Taqiyuddin As-Subki, pengarang kitab Jam'ul Jawami, yang beliau ilmunya luar biasa, masih muda tapi beliau ilmunya luar biasa. Beliau itu ketika ngaji itu ada jadwal. Dalam seminggu itu 2 hari ngaji ke Imam Al-Mizzi, 1 hari ngaji ke Imam Az-Zahabi. Al-Mizzi ini adalah murid dari ayahnya sendiri dulu. Jadi Imam Al-Mizzi ini ngaji kepada Imam Ali bin Abdul Kafi At-Taqi As-Subki. Lalu Imam Taqiyuddin As-Subki punya anak namanya Abdul Wahhab. Nah, Abdul Wahhab ini kemudian ngaji kepada Imam Al-Mizzi. Mizzi ini murid dari Imam Taqiyuddin As-Subki. Kemudian beliau juga ngaji ke Imam Az-Zahabi. Az-Zahabi ini dalam seminggu itu ngaji 1 kali. Jadi terjadwal. Nah, kalau sudah ada jadwal seperti itu, maka ya udah ngajinya di waktu itu, jangan nambah di waktu yang lain. Kecuali kita tahu kalau guru itu orangnya welcome, orangnya bisa ngajar kapan saja. Silakan, misalnya ada pesan, silakan yang mau bertanya silakan datang ke rumah kapanpun kan, dan silakan. Kalau guru mengatakan seperti itu, maka jangan sampai kita kehilangan kesempatan untuk bertanya ilmu sebanyak-banyaknya. Dan dulu saya pernah ketemu dengan Syekh Abdul Razak, beliau orang Mekah. Saya ngaji kitab Muwatta ke beliau. Beliau itu mengatakan begini kepada saya, kagula enggak beliau. Idza laqita aliman, kalau kamu ketemu orang alim, maka jangan sampai biarkan waktu itu kamu tidak bertanya ilmu kepadanya. Jadi kalau ketemu dengan orang alim, kata beliau, jangan lewatkan waktu itu tanpa bertanya ilmu. Contoh misal di sini ada kedatangan seorang ulama, misalnya dari mana? Misal siapa? Saya teman datang kata orang alim. Syarah misalnya. Dan kalian ada kesempatan ketemu, usahakan kalian itu bertanya meskipun 1 masalah. Tanya meskipun 1 masalah dan catat masalah itu. Dengan demikian Anda ilmunya nyambung melalui orang tersebut. Misal sampean ketemu dengan seorang orang alim misalnya siapa? Ada Gus Baha misalnya datang ke sini, atau ada kiai siapa yang dianggap alim. Kalian ketemu, jangan, kata beliau, jangan lewatkan waktu itu untuk bertanya meskipun 1 ilmu, 1 masalah. Contoh, nanya, Kiai, menurut jenengan itu bagaimana? Ini misalnya hadis ini bagaimana, atau ayat ini pemahamannya menurut jenengan bagaimana, Kiai? Lalu kiainya menjelaskan. Catatlah penjelasan tersebut. Maka dengan demikian kalian bisa mengatakan saya mendengar dapat ilmu dari guru ini, itu bisa. Tapi kalau ketemunya cuma ngobrol tanpa ngobrol ilmu, kalian itu tidak nyambung ke Rasulullah lewat guru itu. Nah, jadi kalau kalian, dan ini tolong diingat sampai kapanpun, kalau kalian ketemu dengan orang alim, yang alim ya, kalau tidak alim jangan, ini yang alim, ketemu dengan orang alim, usahakan kalian itu istifadah, mengambil faedah meskipun 1 ilmu. Kalau waktunya sempit, cukup nanya 1 ilmu saja. Misal, jadi sebelum ketemu kita ada persiapan, ya iya. Kita itu kalau mau ketemu dengan orang alim ada persiapan. Nah, budaya kita selama ini kalau di Madura ya, mungkin yang perlu ditingkatkan kualitasnya. Ketika ketemu orang alim, sibuk sowan saja kan, Ki. Sibuk saja habis ya, Ki kan. Sibuk sowan, sibuk sing ngotorna obeng kan sini karo. Itu sudah baik, tapi tolong dikembangkan. Ketika kita akan ketemu dengan orang alim, yang disiapkan itu bukan hanya sing ngaturna obeng, jangan hanya itu. Tambah 1 kesempatan apa? Tambah saya mau nanya 1 ilmu, itu dipersiapkan.
Misal sampean orang kamambean. Sangker. Orang sangker misalnya, cuman sampean sekolahan membeda imtihan, kan? Muncung kiai. Kiai nah saya yuncung tepak kasih alim. Mun saya alim pun tak usah. Mun saya tepak kasih alim. Oh, si Rabu ke Hasbullah. Wah. Oh, si Rabu ke Ali Salim Beringin. Oh, si Rabu ke Isbat Pira misalnya. Ada kan orang-orang alim, Rabu. Sampian persiapkan satu pertanyaan. Apa tujuannya? Biar kita dapat ilmu dari orang alim ini. Orang alim ini kan dapat ilmu dari gurunya sampai nyambung ke Rasulullah. Dengan demikian, sanad keilmuan kalian akan semakin banyak. Dan kalian sah mengatakan, saya dapat ilmu dari Kiai Ali. Saya dapat ilmu dari Kiai Isbat. Saya dapat ilmu dari Kiai Muhammad Rafi'i Baidawi. Jadi bekal ketemu dengan orang alim, siapkan satu pertanyaan ilmu yang mau ditanyakan. Tujuannya apa? Biar ada nyambungnya. Kalau kita ketemu dengan orang alim yang disiapkan itu hanya uang untuk disuankan, itu tidak seberapa. Bisa dipahami? Lalu catat ilmu itu. Catat. Ketemu dengan orang alim lagi, catat. Bayangkan sampean dalam setahun ketemu dengan 100 orang alim misalnya, atau ketemu dengan 100 kiai. Tiap satu kiai kalian tanyakan satu ilmu. Lalu dicatat itu ilmu. Akan menjadi buku tersendiri itu. Bisa difaham. Jadi kalau ketemu dengan orang alim, usahakan bertanya tentang ilmu. Gak usah gawat-gawat ilmunya itu. Misal sampean baca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nanya, kiai, kak dintu menampak waladdallin gitu orang saya kucak orang sesat pasir kak dintu. Lalu kiai mengatakan, oh itu orang Nasrani. Oke, saya dapat keterangan ini dari kiai ini bahwa ad-dhallin itu artinya orang Nasrani. Kan enak. Kita menyampaikan itu ilmu mendapatkan dari guru. Sehingga kalau suatu saat kalian menjelaskan Al-Fatihah itu enak. Saya dulu mendengar dari kiai ini bahwa ad-dhallin itu adalah orang Nasrani. Kan enak. Saya dengar dari kiai ini kan enak. Kalau al-maghdubi alaihim itu saya ketemu dengan kiai ini, dulu saya nanya bahwa maksud dari al-maghdub alaihim itu adalah orang Yahudi. Kan enak mengatakan, menyampaikan ilmu karena mendapatkan ilmu dari guru, itu enak. Kemudian kalian catat itu hasil nanya ke kiai-kiai atau ke ustadz atau ke Gus Lora yang dianggap alim, dicatat semua itu. Kalau setahun ketemu dengan 100 orang alim, satu orang alim kalian catat satu ilmu, itu 100 ilmu. Dan jangan lupa dicatat. Maka kalian kumpulkan dalam setahun, itu ada 100 ilmu. Itu banyak. Terus wa idza wajada syaikha na'iman aw mushtaghilan bi muhimmin lam yasta'din alaihi bal yasiru ila istiqadhihi aw faraghihi aw yansarif. Ini bukan yasiru ya, bal yasbir. Ini kan apa tulisnya? Yasiru. Itu salah, yang benar bal yasbir. Wa idza wajada banalaikana namuh pasara muta'allim asy-syaikh dak ka guru naiman dak kasih asaren au mustaghilan atawa sibuk au mustaghilan atawa sibuk bi muhimmin kalaban barang penting bi muhimmin kalaban barang penting lam yasta'dzin maka ta'oleh aidin pasara muta'allim lam yasta'dzin maka ta'oleh aidin pasara muta'allim alaihi atas asy-syaikh. Kalau kita ingin menghadap kiai, menghadap guru, menghadap ustadz, siapapun itu, kalau beliau ternyata sedang sibuk atau sedang tidur, ya udah, nggak perlu minta izin. Misal kita menghadap guru tersebut sedang ada tamu, ada ini, ya udah kita jangan assalamualaikum, jangan. Bagaimana? Bal bali yasbir, sabar pasir muta'allim,
balik yasbir sabar pasar muta'alim ila istiqadhihi sampai jegenah asy-syekh, ila istiqadhihi sampai jegenah asy-syekh au faraghihi atau rampung asy-syekh, au faraghihi atau rampung asy-syekh au yansarif atau untur pasar muta'alim. Wasabru banting sabar aula panikah lebih utama. Jadi kalau kita menghadap guru, menghadap ustadz, menghadap siapa, ternyata beliau sedang sibuk atau sedang tidur atau sedang apa, maka pilihannya ada dua. Pertama, sabar menunggu, jangan nyeletuk, jangan mengganggu. Assalamualaikum, jangan memotong urusan beliau-beliau. Pertama sabar, atau auyan sarif, atau kita pergi saja. Misal, tapi dilihat kesibukannya apa. Kalau kesibukannya ternyata agak panjang, agak besar, kita lebih baik kita pergi. Apa tujuannya? Pergi kita melakukan hal-hal lain yang lebih, misal menambah hafalan misalnya, atau sambil mutola'ah. Kalau bisa sabar, tapi ini lihat kondisi dan kepentingannya. Kama kana akatibadah Ibnu Abbas, pasar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa ghairuhu balana Ibnu Abbas yaf'aluna alaqah panika alaqah pasar Ibnu Abbas. Wa yanbaghi ban sapantasah ay ya'khudha panapangala pasar muta'allim, ay ya'khudha panapangala pasar muta'allim nafsahu da kabati bin muta'allim bil ijtihadi kalaban ijtihad semangat fit tahsili dalam mengasilaki ilmu, fit tahsili dalam mengasilaki ilmu, fi waqtil faraghi dalam waktu kosong, fi waqtil faraghi dalam waktu kosong, wan nasyati ban semangat, wan nasyati ban semangat, wa quwwatil badan ban kuat badan, wa quwwatil badan ban kuat badan, wa nabahatil khatir ban tajmah pangheli napa tajmah pikiran, wa nabahatil khatir ban tajmah pikiran, wa qillatis syaghilati ban sakonin kasibuan, wa qillati syaghilati ban sakonin kasibuan, qabla awaridil bitalah sebelum datangnya pengangguran, qabla awaridil bitalah sebelum datangnya pengangguran, wartifa'il manzilah ban tengkina pangkat, wartifa'il manzilah ban tengkina pangkat. Jadi kata beliau, orang muta'allim itu mestinya ketika dia itu sedang kosong, sedang semangat, tubuhnya masih sehat, pikirannya masih tajam, kesibukannya masih sedikit, kata beliau, hendaknya itu dipakai untuk belajar sebanyak-banyaknya sebelum datang kesibukan. Coba orang sibuk itu kapan dimulai sibuk? Orang mulai sibuk itu kapan kira-kira? Kalau sudah menikah. Sebelum orang itu menikah itu tidak punya kesibukan. Orang kalau belum menikah dibanding orang yang sudah menikah itu tidak punya kesibukan. Maka itu digunakanlah untuk membaca ilmu, mencari ilmu, membaca kitab, membaca buku sebanyak-banyaknya. Dan sebelum tingginya pangkat, orang itu kalau sudah punya pangkat, punya jabatan, punya tugas, maka waktu untuk belajar itu sudah sedikit. Untuk murojaah sudah, waktu murojaah sudah sedikit. Bayangkan misal dari pagi jam 7:30 harus ngajar sampai zuhur. Habis zuhur, sholat zuhur, istirahat sebentar, harus ngajar lagi sampai asar. Habis asar itu sudah capek semua, istirahat sebentar. Habis isya harus ngajar lagi misalnya. Nah, waktu nambah ilmunya kapan? Atau kalian sudah menjadi tukang ceramah misalnya. Bayangkan dalam sehari ada 3 tempat ceramah. Di sana, di sana, di sana. Pergi pindah-pindah perjalanan 1 jam, 1 jam, 1 jam. Waktu belajarnya kapan? Atau kalian sudah menjadi petani, nyiram pokok ini. Waktu belajarnya kapan? Atau sudah jadi pedagang, waktu belajarnya kapan? Atau sudah jadi pejabat, jadi DPR, jadi bupati, jadi kelebun, ada tugas ini, ada rapat, ada, kapan mau belajar? Maka kata beliau,
wartifa'il manzilah, sebelum pangkatnya tinggi, sebelum dibutuhkan masyarakat, kalian harus belajar semaksimal mungkin. Faqad qala, maka aku ucapu Amirul Mukminin, Basir Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, tafaqqahu qabla an tasudu. Tafaqqahu ajar tibin kapi qabla an tasudu, sebelum nanti pemimpin tibin kapi. Mungkin di antara kalian berpikir, wah enggak, saya enggak mungkin jadi kiai. Oh enggak, saya enggak perlu semangat belajar, saya enggak akan jadi pejabat. Oh enggak usah semangat, saya enggak bakalan jadi tokoh masyarakat. Santai aja. Jangan. Kita enggak tahu nasib kita ke depan itu akan jadi apa. Bisa jadi yang sekarang jadi anak petani, suatu saat akan menjadi pemimpin. Kan banyak kisah-kisah seperti itu. Salah satunya dulu Presiden Amerika itu namanya ada Abraham Lincoln. Itu dia anak petani. Ibunya meninggal ketika dia masih umur 9 tahun. Bapaknya udah enggak ada. Sampai gede ternyata jadi presiden. Padahal hidupnya fakir miskin. Bahkan dia belajar di sekolah itu hanya beberapa bulan saja. Kenapa? Karena kehabisan biaya. Tapi semangatnya enggak putus. Pada akhirnya jadi presiden. Nah, dari kalian ini kan tidak menutup kemungkinan anak petani di pedesaan, ekonominya pas-pasan, kirimannya lambat-lambat, kekurangan, kan tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti jadi presiden, DPR, ini. Maka mumpung masih sekarang, mumpung masih belum ada kesibukan yang dapat membuat kita tidak bisa belajar, ya belajar dari sekarang. Bacalah sebanyak-banyaknya, ilmu sebanyak-banyaknya. Dan jangan hanya fokus pada ilmu ya kitab yang dijadwalkan di sekolah dan ngaji, jangan. Jadwal ngajinya ini ya udah belajar itu saja, itu jangan. Ngajinya jadwal ngajinya Fathul Qorib, ya udah beli Fathul Qorib saja, jangan. Atau misalnya jadwal ngajinya Tafsir Jalalain, ya udah belajar Tafsir Jalalain saja, jangan. Kalau kalian ada uang, ada duit, belilah kitab dan buku sebanyak-banyaknya, ya udah dibaca. Terus maka kata Sayyidina Umar, fatafaqahu qabla an tasudu, berusahalah kalian faham agama qabla an tasudu, sebelum kalian menjadi pemimpin. Karena kalau sudah jadi pemimpin, sudah punya jabatan, sudah punya tugas, itu susah nambah ilmu. Maknahu tining maknana ijtahidu ngongkuakina tibin kapi, ijtahidu ngongkuakina tibin kapi fi kamali ahliyatikum wa antum atba' qabla an tasiru sadah. Ijtahidu ngongkuakina tibin kapi fi kamali ahliyatikum, dalam sampurnana keahlina tibin kapi, fi kamali ahliyatikum. Ini kok ada yang kurang sep. Ini kan fi ikmal ki, ubah fi ikmal. Fi ikmalih, bani fi kamal, fi ikmal. Fi ikmali ahliyatikum, dalam nyampurnaaki keahliina tibin kapi. Fi ikmali ahliyatikum. Ini kitab itu memang banyak yang salah ketik. Kitab banyak yang salah ketik. Dulu saya pernah dengar dari guru saya Kiai Mustafa Yaqub ketika ngaji Sahih Bukhari. Kata beliau apa? I'tamidu ala ilmikum wa la ta'tamidu ala kutubikum. Ini kata beliau. I'tamidu ala ilmikum wa la ta'tamidu ala kutubikum. Apa artinya? Berpegang teguhlah kepada ilmu yang telah kalian kuasai. Jangan terlalu percaya kepada tulisan yang ada dalam kitab. Ini saya dengar dari guru saya Kiai Mustafa Yaqub. I'tamidu ala ilmikum. Waktu itu ada di antara teman-teman kami dulu itu ngaji Sahih Bukhari, disuruh baca Sahih Bukhari. Dibacalah oleh teman kami. Baca, ternyata bacaannya salah, ditegur oleh guru. Oh, bacanya bukan begitu, salah. Dibaca lagi. Tetap salah. Ternyata kenapa salah? Dijawab tulisannya begini di dalam kitab. Lalu itu kan secara kaidah nahwu salah.
Kata beliau lalu mengatakan, i'tamidu ala ilmikum wa la ta'tamidu ala kutubikum. Artinya apa? Berpegang teguhlah, andalkanlah ilmu yang kalian kuasai. Jangan jangan mengandalkan huruf-huruf dan tulisan yang ada di kitab itu, karena itu bisa salah. Nah, ini termasuk, ini kalau dibaca fi kamal, ini tidak nyambung. Yang benar fi ikmal. Bersungguh-sungguhlah dalam menyempurnakan apa? Keahlian kalian. Wa antum halatining tibin kapi atba'un paneka banyak-banyak pengikut. Atba'un paneka banyak-banyak pengikut qabla an tasiru. Sebelum natih tibin kapi sadatan paneka pemimpin. Qabla an tasiru sebelum tatitibin kapi sadatan paneka pemimpin. Fa innakum idza sirtum sadatan matbu'in imtana'tum min at-ta'allum lirtifa'i manzilatikum wa kathrati syughlikum. Fa innakum karena sangkuna tibin kapi idza sirtum panika nalegana tatitibin kapi sadatan paneka pemimpin. Sadatan paneka pemimpin matbu'in seetoro. Matbu'in seetoro imtana'tum maka kacak ke tibin kapi, imtana'tum maka kacak ke tibin kapi, minat ta'allumi dari ajar, minat ta'allumi dari ajar, lirtifa'i manzilatikum karena tingkina pangkatah tibin kapi, lirtifa'i manzilatikum karena tingkina pangkatah tibin kapi, wa kathrati syughlikum ban banyan kasibuna tibin kapi, wa kathrati syughlikum ban banyan kasibuna tibin kapi. Jadi karena kalau sudah jadi pemimpin, sudah jadi pejabat, sudah jadi kiai, sudah jadi penceramah, sudah jadi ini, itu tidak sempat untuk ngaji, tak sempat. Bahkan kadang kalau sudah jadi kiai, ada orang yang lebih alim itu tidak sempat kita ngaji, tidak sempat. Wahada bantining panikah makna wahada bantining panikah qaul Amirul Mukminin. Makna qaulil imam panika makna tabuna Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi kata radhiyallahu anhu itu tidak khusus untuk sahabat. Radhiyallahu anhu itu tidak khusus pada sahabat. Al-Imam An-Nawawi yang ngarang kitab ini dalam kitab Al-Majmu' itu mengatakan bahwa orang yang perkataan orang yang mengkhususkan radhiyallahu anhu untuk sahabat dan rahimahullah untuk ulama itu qaulun dhaif, kata beliau. Yang benar apa? Kita kepada sahabat radhiyallahu anhu ya, kepada ulama boleh radhiyallahu anhu, boleh rahimahullah, boleh. Maka untuk Imam Syafi'i misalnya radhiyallahu anhu tidak apa-apa, untuk Imam Nawawi radhiyallahu anhu tidak apa-apa. Tidak salah. Ya memang ada sebagian ulama yang mengkhususkan untuk radhiyallahu anhu itu untuk doa untuk sahabat. Kemudian rahimahullah untuk orang alim dan orang soleh. Dan ini penting, ketika kita menyebut para sahabat, usahakan jangan lupa mengatakan radhiyallahu anhu. Itu penting. Dulu ketika saya masih ngaji Sahih Bukhari, itu ketika guru kami memberikan tugas kepada santri, beri tugas, lalu di tugas tersebut ada nama sahabat, lalu tidak diikuti dengan kata radhiyallahu anhu, itu tugasnya langsung disobek. Ketat. Kalau dikasih tugas, misal dikasih tugas kumpulkan minggu depan, dikumpulkan lalu beliau baca. Pertama, kalau tidak ada basmalah, tidak ada alhamdulillah, tidak ada sholawat, dan ketika nyebut nama sahabat tidak ada doa radhiyallahu anhu, itu langsung disobek, langsung tidak diterima. Kalau cuman salah ketik, beliau memaklumi, salah tulis, oh udah tidak apa-apa. Tapi kalau nama sahabat lalu tidak ada radhiyallahu anhu di belakang, itu langsung disobek. Saking apa? Pentingnya mengatakan radhiyallahu anhu. Jadi para ulama itu sangat sungguh-sungguh dalam hal ini. Wa hadha ma'na qaulil Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, tafaqqah qabla an tar'as fa idza ra'asta fala sabila ila tafaqquh. Tafaqqah
usaha faham agamah sambian, tafaqquh usaha faham agamah sambian, qabla antar as sebelumnya teti pemimpin sambian. Tafaqquh usaha faham agamah sambian, qabla antar as sebelumnya teti pemimpin sambian. Fa idza ra'asta maka nalika teti pemimpin sambian, fala sabila maka tak ada apa jalan ila tafaqquh deka nyere ilmu. Karena kalau sudah jadi pemimpin sampean sudah jadi kepala sekolah, sudah jadi rektor, sudah jadi bupati, sudah jadi gubernur, sudah jadi TNI, sudah jadi polisi, jadi kelebun, jadi kiai, tukang penceramah, macam-macam, sudah jadi pengusaha, jadi bos. Itu sudah tidak ada waktu untuk belajar. Maka mumpung sekarang kalian sudah belum ada kesibukan, ya itu belajarlah sebanyak mungkin. Faslun wa yanbaghi ayyubakkira fi qiraati ala syekhi awal an-nahar li hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah barik li ummati fi bukuriha. Kalau sana pun jauh lebat dan pas. Faslun panekestung fasal wa yanbaghi ban sapantasa ayyubakkira panapa malaku pasira muta'allim ayyubakkira panapa malaku pasira muta'allim bi qiraatihi kalaban bacaan muta'allim ala syekhi atas guru awalan nahari ilu kuluna siang li haditsin nabi karena hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah barik li ummati fi bukuriha. Allahumma ya Allah barik aparenga barokah ajunan. Allahumma ya Allah barik aparenga barokah ajunan li ummati da umat kaulah fi bukuriha dalam kulakuna ummati. Fi bukuriha dalam kulakuna ummati. Jadi doa Rasulullah itu, ya Allah berikanlah barokahilah umatku di waktu paginya. Berarti apapun yang dilakukan di waktu pagi itu barokah. Belajar di waktu pagi maka belajarnya jadi barokah. Usaha atani di waktu pagi maka hasil taninya jadi barokah. Atekeng di waktu pagi maka tekengna tadi barokah. Tedung di waktu pagi tedung oleh barokah. Tedung barokah dah buat tedung barokah. Oh, tedung barokah ni kan memang indah, memang nikah. Tapi tidak juga elang kapi. Maka sambian ngafalaki Al-Quran, ya udah di waktu pagi, maka hafalannya jadi barokah. Makan di waktu pagi, makannya jadi barokah. Fi barokah. Allah barik li ummati fi bukuriha. Oleh karenanya, coba dari sekian banyak yang Allah berikan kepada kita, yang diinginkan barokah itu apa? Contoh misal, PC barokah, ilmu barokah, lebih nyaman siapa? Ilmu si barokah. Berarti pagi itu daripada mencari uang lebih baik cari ilmu. Tedung ambian barokah, ban ilmu nambian barokah lebih nyaman si kama. Ilmu. Mon tedung barokah apa barokah ilmu? Barokah tedung. Seger barokah. Jadi lebih baik cari ilmu daripada tidur. Maka cek tedungan kulaku. Cek tedungan kulaku. Dharma terotak tedunga. Olahraga. Cingmatnya kah? Mun bian pagi mun terotak ngantokah. Pertama mun lamar isya ceki ngakan. Mun lamar isya ceki ngakan. Mun cek lamar ngakan cinya banyak sekuni bae. Karena mun mar isya kabudin ka ngakan begbenya kulakuna ngantok. Merdua napa? Olahraga. Martelo engki ke intina dua gini kah. Karena mun kuntang nih tak teti ngantok kah. Ujo gula tedunga malam kol 12 ndak masalah. Ndak masalah tedung kol 12 tedung kol tung. Tapi mun tak ngakan dari isya dari mau tak ngakan boleh. Insyaallah pagi nih kah seger. Ben juga tedung biar makin lapar aja kanja minum aing bae. Insyaallah tak pati ngantok. Ya mun bedebek toh pagi olahraga. Mun parloh usaha kimbian kapanasan ajemur kapanasan. Sampai peluan insyaallah.
Wa yang bagi ban sapantasah ayu hafidhah panapa ajagah pasira muta'allim ayu hafidhah panapa ajagah pasira muta'allim ala qiraati mahfudhatin atas maca hafalan. Wa yang bagi ban sapantasah ayu hafidhah panapa ajagah pasira muta'allim ala qiraati mahfudhatin atas maca hafalan. Wa yang bagi ban sapantasah alla yu'thira panapa kotu tak mendahulukan binaubatihi kalaban kilirnah muta'allim ghairahu dak kalana muta'allim. Wa yang bagi ban sapantasah alla yu'thira panapa kotu tak makada binaubatihi kalaban kilirnah muta'allim ghairahu dak kalana muta'allim. Artinya kalau dalam masalah ilmu itu jangan, kalau memang sudah jadwal kita, jangan jadwal kita itu dikasih ke orang lain. Kenapa? Karena ada kaidah fa innal itsar makruhun fil qurab. Fa innal itsar karena sangkuna panapalangalai. Fa innal itsar karena sangkuna panapalangalai makruhun panegasi makruhaki fil qurab dalam ibadah. Fil qurab dalam banyak-banyak ibadah. Karena ada kaidah ini, al itsar fil ibadati makruhun wa fi ghairiha matlubun. Itu kaidah fikih. Al-itsar fil ibadati makruhun. Ada yang mengatakan al-itsar fil qurabi makruhun wa fi ghairihi matlubun. Langa lain dalam masalah kebagusan ini kan dilarang. Langa lain dalam kebagusan ini kan dilarang. Wa fi ghairiha matlubun mun bani masalah ibadah yang juraki langa lain. Contohnya dalam masalah ketunyaan. Mun masalah ketunyaan itu kita dianjurkan apa? Mengalah. Tapi kalau dalam masalah ibadah, masalah ilmu, kita jangan mengalah. Salah satu contoh misalnya adalah masalah shaf. Kalau shaf di depan masih kosong, lalu kebanyakan dari kita silakan ya Turen, itu salah. Mestinya kalau masalah ibadah kita rebutan. Misalnya beda soft kosong, ini kagak pumpon gula wis dengan ada itu bagi mestinya. Begitu juga dalam mencari ilmu. Nak nyari ilmu nikah, mbian cek repunang ibu di, repunangnya ada. Tapi kalau bukan masalah ibadah, bukan masalah ilmu seperti masalah keduniaan, memang kita dianjurkan untuk langa lain. Misal, gula andi aing pelka, tepan pelka, babada orang katanya, biar andi aing ki gula cek pelkan. Pakai bungko belka orang belka dari mah yang juraki langa lah oh ni kak bian bian tan gula mari pon bareng minum bari itu nyaman langa lah. Maka ada kaidah apa? Al isaru fil qurabi makruhun wa fi ghairiha matlubun. Itu kaidahnya. Apa kaidahnya? Al isar fil qurabi makruhun wa fi ghairiha matlubun. Dan mengalah dalam kepentingan dunia itu dipuji oleh Al-Quran. Apa? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Apa artinya? Wa yu'thiruna benlanga lain pasal kapi sahabat ala anfusihim etimbang abatibin walau kana sanajan badah bihim pandeka dalam kapi sahabat khasasah panapa sangat kebutuhan. Jadi orang mengalah dalam kepentingan dunia itu dipuji oleh Al-Quran. Tapi kalau dalam masalah keduniaan itu oleh Rasulullah dilarang mengalah. Maka dalam sebuah hadis disebutkan apa? Lau ya'lamuna ma fil atamah. Seandainya mereka itu tahu faidah pahala yang didapatkan dari sholat isya ini apa? La tauhuma walau habwan. Maka mereka pasti datang meskipun harus merangkak. Jadi mengalah dalam ibadah itu tidak dipuji sama sekali. Tetapi mengalah dalam di luar ibadah itu dipuji. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bi khilafil ithar kalaban sapitana langalai bi hududin nafsi kalaban banyak-banyak bagiina badan. Bi khilafil ithar kalaban sapitana langalai bi hududin nafsi kalaban banyak-banyak bagiina badan
Fa innahu maka sangkuna al-ithar bi hududin nafsi mahbubun penegas ega senengin. Fa in ra'ah maka lamun ngolatin asy-syaikhu pasara syekh al-maslahata da kemaslahatan fil ithar edil melangalai fil ithar edil melangalai fi ba'dil awqat edil sebagian banyak-banyak waktu fi ba'dil awqat edil sebagian banyak-banyak waktu limaknan karena tujuan syar'iyyin sebangsa syarak limaknan karena tujuan syar'iyyin sebangsa syarak fa asyara maka atau pasara syekh alaihi atas al-muta'allim bidzalika kaliman kadisa al-ithar imtathala maka atara basyara muta'allim amrahu da kaparentan asy-syekh imtathala maka atara basyara muta'allim amrahu da kaparentan asy-syekh. Nah, kalau guru melihat tujuan yang dibenarkan oleh syariat dalam mengalah meskipun itu dalam masalah ibadah, ya udah ikuti. Dan guru-guru kita dulu itu kadang mengalah dalam masalah ibadah tapi dengan tujuan yang dibenarkan oleh syariat. Contoh almarhum Kiai Haji Muhammad Syamsul Arifin itu kalau Jumat itu kan tidak pernah jadi imam, betul kan? Bersih jepok muntah aja pok jaga cerita. Kiai Syamsul Arifin itu kalau Jumat kan tidak pernah jadi imam. Coba ketika beliau jadi makmum dalam sholat Jumat, apakah beliau ada di shaf pertama? Enggak kan? Padahal shaf pertama itu kan yang paling utama, betul. Kenapa Kiai Syamsul Arifin itu tidak duduk di shaf pertama? Malah duduk di dekat muadzin di situ. Kenapa? Apakah beliau itu tidak suka ada di shaf pertama? Bukan tidak suka, tapi beliau ada tujuan syar'i. Apa tujuannya? Kalau beliau ada di shaf pertama, itu gimana khotib mau berkhutbah? Enggak jadi berkhutbah. Kiai Syamsul Arifin shaf pertama, pas di depan ini. Si khotib mau khutbah, itu gimana? Mau mengatakan, ayuhan nas ittaqullah, takutlah kepada Allah. Di depan ada Kiai Syamsul Arifin, itu gimana? Jadi beliau ada tujuan kenapa beliau tidak ada di, bahkan beliau tidak masuk di masjid, ada di luar. Kenapa? Kalau beliau ada di dalam masjid, itu khotib tidak bisa jadi khutbah. Bayangkan saja kalian khutbah, lalu di depan kalian ada Ki Hasbullah, bisa tidak khutbah? Jangankan khutbah, disuruh baca Al-Quran aja gemeteran, kan? Apalagi sampai mau khutbah. Sementara kandungan khutbahnya itu apa? Fa ya ayyuhan nas ittaqullah, wahai manusia takutlah kepada Allah. Di depan ada, kan tidak jadi. Makanya kebanyakan kiai itu, kebanyakan para masyayikh ulama-ulama itu kalau jadi makmum beliau tidak ada di shaf pertama. Apalagi yang khutbah itu murid. Bukan berarti beliau mengalah dalam kebaikan, tidak, tapi ada tujuan syar'i di situ. Dan ini bukan hanya Kiai Syamsul Arifin, para ulama-ulama lain yang saya tahu juga itu ada Kiai Sahal Mahfud. Kiai Sahal dari Pati, Jawa Tengah, itu beliau alimnya luar biasa, banyak karangannya, salah satunya apa? Salah satunya adalah Tariqatul Husul, itu karya beliau. Ada Al-Bayanul Mulamma, itu banyak karya-karya beliau. Kiai Sahal itu ketua MUI pusat dulu, Rais MUI pusat. Saya ketemu dengan murid-murid beliau cerita, Kiai Sahal itu kalau Jumat tidak pernah ada di depan. Paling kalau Jumat di masjid beliau itu paling ada di shaf agak belakang. Atau kalau tidak, beliau Jumatnya cari masjid lain yang sekiranya jamaahnya enggak ada yang kenal. Itu Kiai Sahal Mahfud dari Jawa Tengah. Kalau sholat Jumat, kalau sholat di masjid tempat beliau itu beliau ambil di shaf belakang. Kalau tidak sholat di situ paling pindah cari masjid lain yang sekiranya jemaah di sana tidak ada yang kenal. Kenapa? Ya itu tadi. Kalau kiai besarnya ulamanya itu ada di depan khotib, gimana mau khutbah itu? Ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Lah, di depannya kiai. Jadi
Itu salah satu contoh makna syar'iin, tujuan syar'i. Bukan berarti mengalah dalam masalah ibadah. Ya. Wa yanbaghi wa mimma yajibu alaihi wa yata'akkad al-wasiyya bihi alla yahsad ahadan min rafaqatihi. Kalau sana apa pun? Oke. Wa yanbaghi wa mimma yajibu alaihi wa yata'akkad al-wasiyya bihi kan kata wallahu alam.